Kalau rugi ya mungkin itu bukan ini, kalau begitu bukan suatu kerugian. Kalau begitu malah keuntungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video gua kali ini, gua akan ditemani langsung ya bersama narasumber pengusaha sukses, pengusaha buah-buahan sukses asal Palembang, yaitu Rusman Effendi alias Kak Atta. Oke, baiklah, pada video gua kali ini nanti kita akan bercerita langsung kepada Kak Atta untuk berbagi tips ya, cara sukses untuk usaha buah, kios buah yang dijalani Kak Atta ini termasuk salah satu kios buah yang sukses ya di Kota Palembang. Jadi makanya gue sering banget ke sini. Kenapa? Kak Atta itu orangnya suka berbagi ilmu, tips dan trik cara mengolah buah, cara berdagang buah-buahan. Kak Atta ini emang salah satu orang yang bisa dibilang suka berbagi lah, suka berbagi ilmu. Dia nggak takut ya akan ilmu, orangnya juga baik ya. Jadi buat kalian semua, jadi mungkin kita bisa bertanya sedikit, ngobrol-ngobrol mengenai apa sukses ya. Suksesnya seorang Kak Atta itu bagaimana sih? Kita lihat ya, kita dengar langsung dari Kak Attanya. Halo Kak Atta. Halo. Nah, apa kabar Kak Atta? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi gini Kata, jadi kemarin-kemarin kan gue kan udah ada pertanyaan juga nih dari teman-teman ya kan. Jadi Kak Atta ini salah satu pengusaha buah sukses lah kalau di Kota Palembang ini termasuk ya. Nah, boleh Kak Atta sedikit kita berbicara mungkin cara sukses bisnis buah-buahan atau trik, tips dan masukan ya untuk pedagang buah itu mungkin kita pengen dengar langsung dari Kak Atta. Bagaimana sih tipsnya cara sukses lah seperti Kak Atta sekarang ini agar bisa sukses ya untuk berdagang buah-buahan, bisnis buah-buahan pertama ya. Kita kan dari pelanggan. Ya. Berarti pelanggan itu harus terpuaskan. Jadi kalau pelanggan itu puas, dia akan balik lagi, akan kembali lagi. Kita harus pertama jujur dengan pelanggan. Kalau memang buahnya bagus, bilang bagus. Kalau jelek, bilang jelek. Kalau buahnya asam, bilang asam. Kalau manis, bilang manis. Itu yang pertama, bokil. Kalau bisa ya kita harus cari buah-buah yang bagus agar bisa bersaing. Apa yang membuat Kak Atta itu dari dulu sampai sekarang ini pertama yang dijaga kualitas ya, kualitas buah ya, kejujuran, cara pelayanan ya. Jadi itu yang pertama. Terus apa nih Kak, orang tuh pengen denger langsung nih dari Kak Atta suksesnya itu yang membuat Kak Atta itu sukses tuh apa sih? Selain kita itu pertama kita jujur ya, di luar itu kan apa sih yang bisa membuat Kak Atta bisa sukses seperti ini? Saya kira tekun ya. Tekun itu yang paling pokok, tekun. Usaha itu harus tekun, mau panas mau hujan pokoknya harus tekun terus, jualan terus. Usaha itu kan nggak mungkin lancar terus kan. Ada kalanya macet kan. Betul. Nah disitulah tantangannya itu. Jadi walaupun sepi ya, Kalau sepi kita terus jualan terus, usaha terus kan. walaupun musim hujan Musim tetap hujan ya. masih jualan terus ya. Jadi apapun yang terjadi, mau itu sepi ya dalam usaha tetap berjalan ya. Jalan Pantang mundur gitu. pantang mundur. Oke. Soalnya kalau kita stop berarti pelanggan kita berlari dong. Ya. Berlari. Tinggal lihat kondisinya. Kalau Betul. memang pasar sepi, berarti stok barang kita jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Berarti tetap jualan, Jualan terus ya. tapi dengan stok buah-buahannya agak dikurangi ya. Jadi buat kalian semua nih, kalau buat gue pribadi
Pertama, Kak Atta ini menjadi salah satu panutan ya, panutan dalam berbisnis buah-buahan. Cara pengolahan buah, terus buah yang segar sama buah yang layu, terus kualitas, pemilihan kualitas Kak Atta ini emang selalu dijaga ya, kualitas terutama pelanggan tuh jangan sampai kecewa. Karena buah-buahan ini saya lihat kalau untuk di Kota Palembang Kak Atta ini kan termasuk yang berani sih, jumlah kapasitas buah-buahan tuh kan bermainnya partai besar ya. Ya, jadi bermain di partai besar. Jadi untuk menjaga spekulasi seperti itu caranya gimana? Buah-buah ini kan termasuk itu spekulasinya tinggi kan? Ya. Spekulasinya tinggi. Kalau untung lumayan kan. Buah ini memang gampang sulit. Dibilang gampang sulit, dibilang sulit gampang. Tapi kalau kita sudah menekuni, kita bisa ketemu kuncinya, kalau kuncinya ketemu. Contohnya seperti apa, Kak? Buah ini kan punya momen-momen waktu yang tepat. Nah, kita harus bisa memanfaatkan waktu tepat itu. Disitulah kita bisa dapat keuntungan. Contoh, misalkan momen misalnya bulan puasa. Nah, kalau sudah lama kan kita sudah punya jaringan, punya supplier ya. Dari kebun kan, dari petani. Itu biasanya kalau kita sudah biasa main buah kan, dari 1 bulan 2 bulan kan sudah persiapan. Betul. Persiapan pasokan yang paling booming kan kalau puasa kan semangka, timun suri kan ya, melon ya, alpukat ya. Jadi kita rinci, kita lihat gimana puasa ini jatuh tanggal berapa kan ya. Misalnya 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi kan. Ya kita lihat cuaca, kayaknya wah ini panas kayaknya. Ini kayaknya hujan. Kita kan sudah prediksi. Nah, terus tuh kita buat jaringan sama petani. Sama petani langsung. Jadi kalau memang sudah dapat jaringan, kita kan tahu pasokan tahun ini misalnya 2021 ke depan kan? Iya. Supply kayaknya banyak nih semangkanya. Nah, kita kan sudah tahu kita prediksi harga. Iya. Berarti kalau banyak kita nggak usah nyetok banyak-banyak. Soalnya kalau sudah mau hari puasa itu pasti harganya anjlok. Nah, kalau kita stok banyak kita kan rugi. Nah, tapi kalau kita sudah kita sudah tahu, wah ini tahun ini kayaknya makanya stoknya sedikit di petani ini. Iya. Kita sudah mulai ancang-ancang. Kita harus nimbun. Jadi kita perbanyak ya. Kita harus pesan dari jauh hari. Karena barang sedikit, kalau prinsip buah ini pasti harganya melonjak. Pasti akan melonjak. Iya, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah barang kosong, kita sudah ada orang, kita udah menang kita. Gitu. Apa yang diberikan masukan langsung dari Kak Atta itu salah satu strategi itu sebenarnya ya. Strategi ampuh tuh. Sama kayak perang ya. Jadi bermain buah ini prinsipnya seperti itu. Jadi ketika di momen-momen seperti itu kita udah gambar ya situasi juga ya. Jadi kalau misalkan momen-momen seperti itu, misalkan bulan puasa, terus cuaca misalkan bagus, stok barang banyak, kita jangan terlalu banyak. Barang itu dari petani banyak, kita ngambil barang jangan terlalu banyak karena ke depannya mungkin ada harga bisa anjlok. Jadi kalau misalkan stok barang itu sedikit, kita boleh stok nimbun ya. Nimbun barang itu kalau bisa stok perbanyak. Jadi karena akan ada kemungkinan harga itu akan naik. Yang pasti terus berusaha, mau rugi, mau untung terus. Nah, kalau sudah kita menekuni, nanti ketemu kuncinya nanti. Kalau rugi ya mungkin itu bukan ini, kalau begitu bukan suatu kerugian. Kalau gitu malah keuntungan kalau begitu. Jadi kalau rugi, kalau bagi Kak Atta itu salah satu keuntungan ya. Karena kita bisa tahu gimana mengapa kita rugi itu. Nah, jadi bisa belajar ya? Bisa belajar, jadi pelajaran. Jadi kedepannya kita sudah antisipasi. Saya rugi gimana? Oh ini barangnya mungkin jelek. Oh ini barangnya mungkin belum waktu panen tadi ambil. Itu. Oh ini ruginya mungkin pembelinya kecenderungan minggu ini dia nggak mau beli buah ini, mau buah ini. Nah itu kan kita harus jeli. Jadi harus dipelajari kan ya? Terus tuh harga buah ini kan fluktuatif, naik turun. Besok lain, lain. Gitu. Betul. Makanya kita harus jeli. Terus tuh sama-sama teman-teman pedagang kita harus jalin komunikasi. Jadi kita selalu harga itu kan kita tahu lebih awal. Istilahnya nggak terjebak. Gitu.
Jadi caranya gimana Kak untuk mengatasi kerugian itu Kak? Mungkin bagi Kak Atta kan suatu kerugian itu dianggap suatu keuntungan ya. Karena di situ bisa diambil positifnya dari pembelajaran, kenapa bisa rugi atau dari buahnya kenapa seperti itu kan ya. Jadi buat orang di luar sana kan mungkin mereka kan agak takut nih Kak. Takut. Nah, jadi ngedrop. Jadi misalkan ngambil buah banyak itu takutnya nggak laku atau BS. Nah, untuk mengatasinya seperti biar nggak BS atau nggak rugi besar nih buat pedagang-pedagang di luar sana ini, Kak, gimana sih cara mengatasi kerugian itu Kak? Buat ya itu kan kita kan mainnya kan nggak ada dua kan, nggak ada macam. Iya. Berarti apalagi kalau kita main bola lengkap, berarti bisa 10 macam atau 20 macam. Iya. Tapi biasanya pedagang itu kan punya apa namanya? Punya hoki masing-masing kan. Nah itu rugi itu kan kita bisa ini introspeksi di mana titik rugi kan. Nah, apa yang salahnya kan? Salahnya di mana dah? Misalnya terlalu banyak itu kan, bilang kan? Atau buahnya terlalu mudah kan? Jadi kan. Jadi untuk cara mengatasinya Kak? Jadi misalkan dari 10 item kayak ini kan nggak mungkin rugi semua. Nggak mungkin rugi semua. Jadi cara mengatasi kerugian itu pertama, jadi kalau misalkan barang yang dilihat rugi, yang terlalu banyak gitu. Jadi yang terlalu banyak, yang terlalu banyak rugi. Jadi bisa saling tutup menutup ya. Iya. Jadi buah ini satu buah ini kan punya kelebihan punya kekurangan. Betul. Nah, kayak jeruk Nah, jeruk ini kan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita harus tahu. Berarti karakter buah nanti bagus juga nih. Nanti untuk di video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi karakter buah nih Kak ya. Saya kayak buah jeruk, buah pisang. Buah jeruk ini di mana kelemahannya kan ya? Di mana kelebihannya. Terus jeruk ini banyak macamnya. Jeruk lokal, baby Japa. Kalau Jawa itu baby Japa. Kalau lokal nih namanya jeruk lokal siam. Jeruk siam. Merestagi itu kan banyak macamnya. Ada yang gampang layu, ada yang kulitnya kasar tapi manis. Kita harus pelajari itu. Nah, tiap-tiap daerah itu punya kelebihan, punya kekurangan buah itu. Nah, makanya itu buah ini banyak, rumit. Nggak gampang-gampang sulit. Tapi kalau kita tahu, enak buah ini. Nih. Kalau udah tahu ya pasti enak kayak. Kayak alpukat tiap-tiap daerah punya kelebihan masing-masing. Alpukat Aceh, alpukat Padang, alpukat dari Danau, alpukat dari Subang, dari Curug, dia punya kelebihan karakter masing-masing. Kurang masing-masing. Nah itu kita harus cari tahu. Nah jadi kalau kita ada pasukan dari Curug kan, kita terima kan, nah, kita pelajari apa karakternya, gimana kelebihannya, apa dia cepat mateng, apa kulitnya kasar, dan tuh apa menang di harga gitu kan. Macam-macam ya. Ya, jadi kita harus cari tahu dulu gitu. Kalau kita dapat kelemahannya, dapat kelebihannya, udah enak gitu. Tinggal kita mengeset waktunya. Momen-momen tadi ya. Alpukat lancar di waktu kapan? Kalau alpukat ini biasanya di bulan puasa lancar. Ya. Tapi pasarnya kosong. Barang. Ya, rebutan. Mungkin itu aja perbincangan gue sama Kak Atta. Nanti di lain waktu kita akan ulas lebih dalam lagi tentang masalah buah dan juga nanti ada karakter buah tuh Pak, bisa bagaimana. Kayak durian kan beda-beda, durian Sumatera kan terkenal manis, tapi ada yang tawar. Betul. Tiap-tiap kampung kan beda, kayak Sumatera Utara, Medan, dari tebing tinggi, beda-beda. Palembang, dari Lahar, dari Marini, itu beda-beda itu. Warnanya beda-beda, warnanya, beda daya tahannya. Nah itu yang harus kita pelajari itu. Kalau kita nggak kita pelajari, nggak dapat duit kita. Itu makanya guys. Nah, jadi Kak Atta ini makanya sukses sampai saat ini, bisa bertahan hingga saat ini Kak ya. Oke, mungkin itu aja Kak. Sebelumnya perbincangan kita akhiri. Terima kasih banyak. Jadi buat kalian semua teman-teman, tulis komentar ya, pertanyaan mengenai tentang buah atau karakter buah atau apapun jenis bentuknya Kak ya. Nanti insya Allah nanti akan langsung dijawab langsung oleh Kak Atta ya. Jadi pertanyaan kalian perbanyak, nanti akan kita perbincangkan lagi dan nanti akan langsung dijawab oleh Kak Atta langsung ya Kak ya. Oke, itu aja, terima kasih buat semua, salam sukses ya yang pastinya buat kalian semua dan juga buat Kak Atta. Terima kasih banyak Kak ya. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.